Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuridaya, NIM 412199, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan. Di sini saya akan menyampaikan hasil resume saya. Peran visi misi FEBI dalam mencetak duta moderasi beragama dan generasi unggul. Terbentuknya IAIN Pekalongan melalui proses yang panjang. IAIN dulu merupakan bagian di Fakultas Syariah IAIN Wali Songo. Di tahun 1997 menjadi STAIN Pekalongan jurusan Ekonomi Syariah, termasuk Fakultas Syariah. Tahun 2005 sampai 2006 lahir jurusan baru S1 Ekonomi Syariah menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada tahun 2016. Tahun 2017 ada 4 jurusan di 3 perbankan syariah, Ekonomi Syariah, Akuntansi Syariah, dan S1 Perbankan Syariah. Tagline spirituality yaitu keimanan, kepercayaan kita kepada Allah SWT, resapi dan amalkan. Scientific yaitu saling berbagi pengetahuan. Entrepreneurship yaitu kemandirian untuk berusaha menciptakan lapangan pekerjaan. Nationality yaitu wadah untuk memperkuat persatuan dan kesatuan. Visi dan misi FEBI. Visi FEBI IAIN Pekalongan terwujudnya Fakultas dan Ekonomi Bisnis Islam IAIN Pekalongan sebagai fakultas terkemuka dan kompetitif di tingkat global dalam pengembangan harmonisasi ilmu dan agama di bidang ekonomi dan bisnis Islam menuju masyarakat yang saleh, cerdas, unggul, dan moderat. 5 misi dari FEBI. Pertama, menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan FEBI yang saleh, cerdas, unggul, dan moderat. Kedua, mengembangkan harmonisasi ilmu dan agama di bidang ekonomi dan bisnis Islam melalui penelitian dan publikasi ilmiah untuk pembangunan nasional. Ketiga, berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat melalui penguatan moderasi beragama di bidang ekonomi dan bisnis Islam. Keempat, meningkatkan produktivitas dan daya saing Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di tingkat global. Kelima, menyelenggarakan tata kelola kelembagaan secara profesional, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Profil mahasiswa FEBI. Mahasiswa FEBI bibit unggul, SPAN, UMPTN, UM bakat minat, seleksi ketat, beragam yaitu suku lintas provinsi dan negara, bersih yaitu tidak terpapar narkoba dan isu radikalisme, berprestasi yaitu lokal, nasional, dan internasional. Mabel FEBI berjumlah 496 mahasiswa yang terdistribusi 12 kelas. Kiat sukses studi: taat regulasi, kenali diri sendiri, motivasi tinggi, bangun jejaring, memiliki kemampuan adaptasi tinggi, filosofi kupu-kupu, banyak berdoa dan ibadah. Program studi Ekonomi Syariah merupakan salah satu program studi yang berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan. Program studi Ekonomi Syariah pertama kali dibuka pada tahun akademik 2005-2006. Pada saat itu masih berstatus sebagai STAIN Pekalongan. Adapun visi Ekonomi Syariah adalah menjadi jurusan yang terkemuka dan kompetitif dalam pengembangan ilmu ekonomi syariah, berwawasan Indonesia di tingkat nasional pada tahun 2036. Misi Ekonomi Syariah yaitu menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan sarjana ekonomi syariah yang memiliki kecerdasan spiritual, keluasan ilmu pengetahuan, kesetiaan terhadap keindonesiaan, kemandirian, dan kepeloporan dalam kehidupan. Kedua, mengembangkan ilmu ekonomi syariah melalui penelitian bagi kepentingan keindonesiaan dan kemanusiaan. Ketiga adalah mempelopori dan ikut berperan aktif dalam penguatan dan pemberdayaan masyarakat berbasis ilmu ekonomi syariah. Dan yang keempat adalah menyelenggarakan tata kelola pembangunan secara profesional, transparan, dan akuntabel dalam rangka mencapai kepuasan sivitas akademika dan pemangku kepentingan. Tujuan dari ekonomi syariah yaitu menghasilkan sarjana ilmu ekonomi syariah yang memiliki kecerdasan spiritual, keluasan ilmu pengetahuan, kesetiaan terhadap keindonesiaan, dan kemandirian dalam kehidupan. Kedua adalah berkembangnya ilmu ekonomi syariah berwawasan keindonesiaan melalui pengkajian dan riset ilmiah. Ketiga adalah terbentuknya masyarakat yang kuat dan berdaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berbasis ilmu ekonomi syariah. Dan keempat, terselenggaranya tata kelola jurusan ekonomi syariah yang profesional, transparan, dan akuntabel dalam rangka mencapai kepuasan sivitas akademika dan pemangku kepentingan. Dan saat ini program studi ekonomi syariah terakreditasi B.
Beban SKS kumulatif mahasiswa ekonomi syariah berdasarkan surat keputusan Dekan FEBI IAIN Pekalongan nomor 1 tahun 2017 tentang kurikulum KKNI FEBI IAIN Pekalongan bahwa total mata kuliah yang harus ditempuh adalah 146 SKS dengan mata kuliah utama sebesar 131 SKS dan mata kuliah peminatan berjumlah 15 SKS berikut sebaran mata kuliah pada program studi ekonomi syariah. Pada semester 1 mahasiswa harus menempuh sebesar 20 SKS, pada semester 2 dan semester 3 total SKS yang harus ditempuh mahasiswa adalah 24 SKS. Sedangkan pada semester 4 total SKS yang harus ditempuh mahasiswa adalah 23 SKS. Pada semester 5 total SKS yang harus ditempuh mahasiswa sejumlah 23 SKS. Pada semester 6 22 SKS yang ditempuh oleh mahasiswa termasuk mata kuliah pilihan atau mata kuliah pada peminatan. Terdapat 3 peminatan pada program studi ekonomi syariah. Yang pertama adalah peminatan ekonomi pembangunan Islam, peminatan ekonomi bisnis syariah, dan peminatan keuangan syariah. Masing-masing peminatan mahasiswa wajib untuk menempuh 15 SKS mata kuliah pilihan atau peminatan, sedangkan pada semester 7 dan 8 mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa adalah PPL, kuliah kerja nyata, dan skripsi. Tips lulus tepat waktu 146 SKS yang ditempuh dalam 8 semester. Agar mahasiswa mampu lulus tepat waktu dalam semester, maka mahasiswa harus dapat memaksimalkan jatah setiap semesternya dikarenakan pada kurikulum program studi ekonomi syariah rata-rata SKS-nya 24 SKS. Mahasiswa dapat mengambil jatah SKS dengan maksimal atau setara dengan 24 SKS dengan cara IP yang mahasiswa peroleh sebesar 3,5. Dengan mendapat jatah SKS yang maksimal setiap semesternya, maka mahasiswa akan mampu lulus tepat waktu pada semester 8 bahkan pada semester 7. Harapan yang paling ideal karena dengan kuliah bisa investasi masa depan, yaitu menghasilkan pengetahuan. Orang kuliah akan memiliki pengetahuan yang lebih karena mendapatkan informasi yang banyak. Kedua, dengan kuliah dapat menghasilkan skill atau keterampilan karena banyak keterampilan yang kita peroleh dalam bersifat teknis maupun non-teknis. Berikutnya akan memperoleh teknik-teknik yang bisa digunakan untuk nanti setelah lulus. Kemudian memiliki sikap yang lebih dewasa. Dengan kuliah nanti akan terbentuk sikap mahasiswa yang lebih memiliki attitude yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah experience, memiliki pengalaman. Dengan kuliah banyak pengalaman yang didapatkan. Ada perbedaan antara kuliah dan sekolah, diantaranya kuliah di kampus memiliki tanggung jawab yang lebih besar diserahkan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan kasus-kasus, tugas-tugas. Kedua, di kampus atau kuliah nanti akan mendapatkan nilai yang lebih tegas, apakah nilainya A atau B atau C atau D. Kemudian pada kuliah setiap ujiannya akan lebih sedikit. Di kuliah itu bedanya pada kecepatan mengajar lebih tinggi, dosen memberikan materi perkuliahan akan lebih cepat dengan harapan akan memperoleh pendewasaan, memperoleh keterampilan yang lebih banyak dan agar menghasilkan suatu pengetahuan yang lebih. Kemudian yang lain, penugasan tidak selalu diperiksa jika di perguruan tinggi, penilaian dari berbagai aspek. Cara belajar, beberapa strategi dalam belajar yaitu model cara belajar visual, yaitu memahami dengan dalam bentuk gambar dan peta grafik, kemudian visualisasikan materi dalam benak kita, memikirkan suatu bisa kita visualisasi, kemudian pahami materi lewat bacaan atau gambar. Kemudian beri warna dan gambar pada catatan. Strategi belajar auditori yaitu dengarkan dengan baik penjelasan dosen di kelas sehingga mendapatkan pengetahuan yang banyak. Kemudian terangkan secara lisan suatu materi kuliah pada teman. Kemudian gunakan nada-nada lagu untuk mengingatnya. Kemudian strategi belajar kinestik, libatkan sebanyak mungkin anggota tubuh untuk belajar. Perbanyak latihan soal sehingga pemahaman akan semakin baik. Habis belajar, cobalah tulis poin-poin penting yang sudah dipelajari. Kemudian strategi belajar berkelompok, pilih teman belajar yang cocok, manfaatkan untuk belajar bersama. Kemudian saling bandingkan catatan, tanya jalan pengerjaannya bukan sekedar jawabannya.
Kemudian perlu rutin belajar, jangan sampai belajar hanya sekali tetapi belajar rutin. Kemudian strategi belajar kelompok: pertama, pilih teman belajar yang cocok, saling bandingkan catatan, tanya jalan pengerjaan bukan sekedar jawaban, belajar mandiri, perbanyak literatur dan latihan soal yang digunakan, pilih tempat belajar tenang. Setelah memahami materi, cobalah berdiskusi dengan orang lain, apakah materi yang kita baca secara mandiri bisa kita pahami secara baik. Kiat membaca efektif: dalam sebuah literatur dijelaskan itu ada tahapan-tahapannya. Ada metode membaca dengan survei, bisa memahami suatu masalah dengan mendatangi lokasi, kemudian question dengan membuat sebuah pertanyaan dan jawaban, bisa menghasilkan sebuah tingkat pemahaman yang baik. Kemudian menggunakan read dengan membaca. Kemudian ada research, kemudian ada review, yaitu mereview apa yang kita baca dengan menganalisa strategi, menyimak, jaga kontak mata, aktif di kelas, selektif dalam mencatat, fokus, singkirkan ketidaksenangan. Ingatlah yang panas diingat, jika offline dan online, ingatlah apa yang disampaikan oleh dosen dan temannya. Sebagai bagian dari pengetahuan, teknik mengingat, ada model grouping dengan mengelompok, ada yang menggunakan irama, menggunakan undakan singkatan, menggunakan visualisasi, menggunakan kata kunci. Strategi menghadapi ujian: sediakan waktu untuk belajar, jangan SKS, sistem kebut semalam. Kemudian tahu spesifikasi ujian, kemudian belajar berkelompok, siapkan materi sumber penting, perpustakaan, Google Scholar, soal ujian tahun lalu, catatan kuliah. Kemudian menjalani ujian, perkirakan kemacetan, mengerjakan yang mudah dulu, redakan tegangan, jawab sesuai pertanyaan, menebak dan mengarang cerdas, garis bawah inti. Kemudian setelah ujian, periksa penjumlahan nilai, periksa tiap pengurangan nilai dan alasannya, simpan kertas ujian dan nilai perbatasan, biasanya terbantu dengan tugas absen dan keaktifan. Teknik menulis: yang pertama, langkah-langkah menulis. Memahami materi itu harus disiapkan materinya apa, kemudian menulis draft awal, kemudian merevisi draftnya, memahami materi, membuat makalah, pahami deskripsi tugasnya, dicek siapa calon pembacanya, kemudian pakai referensi, kemudian buat ketentuan. Menulis draft awal, brainstorming, mulailah dari mana saja, jangan dulu mengkritik diri, biarkan mengalir, jangan takut mengubah outline. Gunakan gaya sendiri, lupakan draft dan hal-hal lain, membuat makalah yang baik sesuai dengan panduan yang diterapkan oleh dosennya masing-masing. Etika berasal dari bahasa Yunani adalah ethos, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Etika berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Susila yaitu lebih menunjukkan kepada dasar-dasar prinsip aturan hidup yang lebih baik. Akhlak berarti moral dan etika berarti ilmu akhlak. Etika komunikasi adalah norma, nilai atau ukuran tingkah laku baik dalam kegiatan komunikasi di suatu masyarakat. Etika berbusana adalah norma, nilai atau ukuran tingkah laku baik dalam kegiatan berpakaian di suatu masyarakat. Etika pergaulan di kampus, berpakaian dan bersepatu rapi. Menjunjung tinggi nilai-nilai ilmiah, mengetahui, memahami dan melaksanakan peraturan-peraturan yang berlaku. Memberi contoh yang baik dalam berperilaku kepada adik, teman, kakak tingkat, saling menghormati dan menghargai sesama mahasiswa, berperilaku dan bertutur kata yang sopan, tidak berperilaku asusila, bersedia menerima sanksi yang diterapkan etika. Etika pergaulan di luar kampus, menjadi contoh yang baik di lingkungan, berperilaku dan bertutur kata yang baik, mengaplikasikan ilmu, pengetahuan, dan teknologi di masyarakat. Etika pergaulan sesama mahasiswa, biasakan menyapa, jangan mengolok-olok teman melebihi batas, hindari ucapan yang merendahkan teman, menghormati ide pikiran dan pendapat orang lain, jangan berprasangka buruk terhadap teman, menjaga perasaan teman, segeralah minta maaf dulu, biasakan menolong teman. Pertama, animisme dan dinamisme dengan cara berpikir logis dan filsafat. Selanjutnya dari agama dan kitab suci, trial and error, sumber dari tokoh berotoritas, dan terakhir melakukan penelitiannya jujur, faktual, objektif, sistematis. Penelitian sebagai proses mencari kebenaran, umumnya dijalankan oleh akademis peneliti untuk melaksanakan pencarian kebenaran dengan cara melakukan penelitian. Maka Tridharma perguruan tinggi itu terdiri dari pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian. Metode yang digunakan untuk penelitian bisa memperoleh data melalui
wawancara, menyebarkan kuesioner. Dari perolehan data kemudian dianalisis untuk memperoleh hasil penelitian. Dari hasil penelitian diterbitkan dalam artikel, laporan penelitian yang kemudian dipublikasikan supaya bisa dibaca oleh khalayak umum. Bentuk karya tulis pertama makalah, menulis artikel, menulis skripsi, lanjutkan ke program magister, nanti bisa merasakan menulis tesis, disertasi. Perbedaan kalau skripsi itu mengaplikasikan teori, tesis mengembangkan teori, kalau disertasi menemukan teori. Tulisannya bisa diunduh oleh orang. Menemukan ide menulis yang pertama, mengamati kejadian sehari-hari masyarakat, misalnya pasar, perkantoran, usaha bisnis, kegiatan keagamaan, dan lain-lain. Jika menemukan sebuah kejanggalan, itu titik awal dari menemukan ide untuk menulis. Yang kedua, membaca yang harus dibaca, media sosial, koran, artikel, laporan penelitian, dan lain sebagainya. Nanti akan menemukan kejanggalan-kejanggalan yang ada di laporan, nanti akan memunculkan ide untuk menulis. Diskusi yaitu mendiskusikan persoalan-persoalan yang fenomenal, tetapi juga diteliti lalu ditulis. Keterampilan menulis itu keterampilan berbakat. Karena berlatih, karena ini dalam dunia akademik harus belajar yang namanya manajemen referensi. Ada Mandeli, Zetero dengan manajemen referensi memiliki bakat cara menyajikan sebuah karya tulis agar baik logis, sistematis, baik keseluruhan tulisan maupun untuk paragraf, dan menjaga originalitas dari tulisan yang harus terhindar dari namanya plagiasi dan similarity. Plagiasi adalah mengambil ide atau tulisan orang lain yang diakui tulisan orang tersebut. Yang harus dibedakan kalau skripsi penuh dengan integritas, ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh. Cara atau teknik menulis yang baik, pertama, jika menulis ingin mengutip tulisan orang lain, maka pakai quote. Kalau kalimat itu untuk utuh milik orang lain, maka dalam tulisan harus diperintahkan kutipan ini di awal kalimat dan di akhir kalimat. Kedua, parafrase adalah mengutip, pengungkapan kembali suatu konsep dengan cara lain tanpa mengubah maknanya. Summarize yaitu mengutip tapi dengan pembahasan sendiri. Membuat tulisan yang baik di makalah dan skripsi diawali dengan paragraf yang baik, yaitu kalimat dan ide pokok paragraf sama. Kedua, unifying paragraf yang sebelum dan sesudahnya saling berhubungan. Yang terakhir, relevan, yaitu paragraf tersebut mendukung tujuan tulisan tersebut. Cara membuat paragraf baik, pertama, kalimat topik berisi subjek, predikat, objek, keterangan jelas. Kedua, supporting ideas berisi data, adding details berisi contoh dan referensi. Terakhir, concluding stance yaitu menyimpulkan paragraf yang baik terdiri dari minimal 3 kalimat, 1 kalimat pokok, 2 kalimat penjelas. Kewirausahaan adalah unit kegiatan mahasiswa yang berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan. Sebagai wadah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dalam belajar mengenai perusahaan maupun dalam praktek-praktek. Visi yaitu menumbuhkan generasi muda yang memiliki jiwa entrepreneur dan mampu membangkitkan perekonomian rakyat. Harapannya dengan adanya utama perusahaan ini, mahasiswa FEBI IAIN Pekalongan yang mengikuti UKM ini dapat berkembang baik organisasi maupun dalam jiwa entrepreneur. Visi itu ada 4. Yang pertama itu membentuk karakter entrepreneur pada mahasiswa FEBI melalui pelatihan kewirausahaan. Yang kedua, memberikan dan menciptakan ide usaha mahasiswa FEBI IAIN Pekalongan. Yang ketiga, menambah realisasi mahasiswa FEBI. Keempat, menciptakan dan mengembangkan berbagai inovasi produk. Agenda dari Proker Bidus, pertama, cipta merek produk. Kedua, kelab kerja lapangan. Ketiga, gerakan ekonomi sehat. Agenda dan Proker Public Relation, visit UMKM studi banding, UKM kewirausahaan, Goes to School. Agenda dan Proker Personalia, konseling pengurus, ETC basic, ETC continuous. Sejarah berdirinya diawali dengan dibentuknya komunitas dengan didirikannya oleh salah satu dosen FEBI IAIN Pekalongan, di mana dosen FEBI tersebut mengumpulkan mahasiswa untuk belajar tentang kewirausahaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.